pejabat publik itu disorot banget, Bu. Iya. Cara Ibu berpakaian, Ibu disebut katanya mandi air galon juga viral. Buzzer ini kan bayaran Bu, pesanan. Ibu Menteri kita ini kan CEO loh, sudah nyaman sebagai pengusaha. LHKPN 5,4 triliun ya Bu ya? Nah, saya nggak pernah terbayangkan ingin jadi pejabat publik. Pak Presiden bilang apa ke Ibu? Beliau butuh perempuan yang kuat di kabinet. Tadi saya mencoba menggali biar Ibu tuh biar flexing dikit dong Bu. Kamu cantik sih, jadi kamu banyak privilege dari karena cantik itu. Memang saya orangnya begitu, detail oriented, perfectionist, maunya the best. Ibu diminta Bu oleh Presiden Bu ya untuk menjadi Menteri Pariwisata. Ibu Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Ibu Widianti Putri Wardana. Yes. Ibu Menteri. Yeah. Kemarin saya ingat banget Bu, tanggal 20 Oktober saat peringatan 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, kan seluruh menteri dan wamen diundang tuh di istana. Yeah. Saya paling ingat salah satunya, tahu nggak Bu? Ibu tuh diberikan apresiasi khusus oleh Presiden bahwa selamat katanya pariwisata kita naik, meningkat loh Bu untuk angka kunjungan. Jumlah wisatawan kita 1 tahun terakhir naik 12% menjadi 14,8 juta kunjungan. Saya kira ini perlu juga kita bangga. Selamat ya Bu ya. Terima kasih. Itu semua kerja keras banyak pihak Bu. Setahun langsung berprestasi. Bahkan diberikan apresiasi khusus oleh Presiden. Gimana Ibu? Ya, kami senang begitu dengan pencapaian. Sebenarnya bukan pencapaian kami saja, tapi juga semua pihak ya. Industri juga bekerja keras, pemerintah daerah, Kementerian Pariwisata, dan asosiasi juga bekerja bersama untuk meningkatkan pariwisata kita. Jumlah kunjungannya dari Januari sampai Agustus 10,04 juta, itu luar biasa, dan juga wisatawan nusantaranya 807,55 juta perjalanan gitu. Kami bekerja terus bersama sehingga bisa mencapai targetnya kan 15 juta wisatawan mancanegara untuk datang gitu ya. Berarti Bu sampai nanti akhir tahun 2025 target 15 juta itu akan tercapai Bu ya? Kami optimis. Bahkan lebih ya? Kemungkinan di atas. Di atas ya. Karena 12 bulan terakhir kan hampir sudah hampir lebih 14,8 juta. Padahal sementara biasanya akhir tahun angka holiday Bu ya lebih pariwisata liburan itu meningkat. Ya. Selamat ya Ibu. Nah tapi jadi menarik nih Bu bahwa kemudian Ibu pernah bilang bahwa bahwa kunjungan juga meningkat, tapi juga durasi Bu, durasi tinggal. Bagaimana membuat kemudian wisatawan mancanegara itu bisa lebih lama di Indonesia. Memang itu penting Mbak, bukan hanya mengejar jumlah kunjungan, tetapi juga kualitas experience yang didapatkan wisatawan di Indonesia, sehingga mereka lebih betah dan tinggal lebih lama, sehingga pengeluarannya juga lebih banyak kan, banyak aktivitas spending di Indonesia, sehingga it translate kepada devisa kita. Kan devisa adalah kalkulasi dari jumlah kunjungan dan average spending wisatawan berapa. Kalau kita hitung, bisa kami targetkan estimate 18,8 miliar dolar Amerika Serikat untuk tahun 2025. Jadi Ibu tuh berprestasi ya. Setahun aja udah menunjukkan prestasinya Bu ya. Nah saya juga tahu Bu, Ibu tuh dari paling tidak ini bagian dari 5 program prioritas Ibu kan. Satu, gerakan wisata bersih. Kedua, pariwisata naik kelas. Ketiga, event by Indonesia. Lalu tourism 5.0 dan juga pengembangan desa wisata. Nah Bu, kenapa sih Ibu memilih 5 prioritas ini Bu sebagai program Ibu? Ya, seperti tadi bukan hanya jumlah kunjungan yang ditargetkan, kami ingin menjadi Indonesia itu destinasi yang berkualitas. Pertama, gerakan wisata bersih itu penting untuk meningkatkan daya saing kita. Kita harus meningkatkan awareness masyarakat di destinasi dan juga pemerintah daerah untuk menjaga destinasi. Ini kan suatu kerja yang bersama ya, tidak bisa
kita bekerja sendiri-sendiri, dan kemungkinan besar juga wisatawan itu melihat destinasi apabila kotor dan toiletnya kurang bersih, itu kan menjadi experience yang kurang nyaman. Jadi kami ingin itu pertama gerakan wisata bersih sehingga meningkatkan awareness. Kemudian Tourism 5.0, kami memiliki website di mana platform itu kami ingin menyampaikan semua data, informasi yang detail dan terpercaya. Dalam satu web semua yang dibutuhkan oleh wisatawan itu bisa dijangkau di situ, Bu ya? Iya, semua destinasi jelas terliput di sana, apa saja atraksi, event, culture-nya, makanannya seperti apa, itu komplit di sana. Dan kami hampir saja merampungkan AI teknologi yang di-insert di dalam website-nya sehingga wisatawan bisa bertanya apa saja. Aktif tuh Bu ya, jadi betul-betul bisa chatbot di sana, chatbot ya. juga bisa kami suggest itinerary juga sehingga wisatawan yang baru pertama kali datang bisa mencoba itinerary yang kita suggest. Nah, jadi itu satu hal terobosan karena di negara-negara lain harus banyak yang sudah memasukkan AI itu baru bisa chatting aja. Nah, kita lebih advance nih. Jadi mudah-mudahan bulan depan kita lihat ya, kita launch. Nah, kemudian pariwisata naik kelas, seperti saya sampaikan, experience itu penting bagi wisatawan, bukan saja hanya melihat indah destinasinya, tapi experience-nya harus mengesankan ya. Jadi meningkatkan experience dan juga destinasi kita harus kita naikkan kelasnya. Bagaimana kita meningkatkan aksesibilitas, jumlah amenitas ya, dan atraksinya juga kita tingkatkan, dan meningkatkan SDM juga memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, sehingga kami dalam mempromosikan pariwisata naik kelas itu kami juga menyasar quality turis yang datang. Jadi sehingga mereka yang datang itu spend more money and stay longer. Ada 3 interest yang kami fokuskan, yaitu gastronomi, tour, wellness, karena sekarang trennya adalah orang berjalan-jalan untuk healing, dan itu baik sekali untuk di tap in. Kemudian marine tourism, karena Indonesia kan negara kepulauan ya, wisata bahari, surfing, diving, dan yachting juga kami ingin tingkatkan. Lalu ada event by Indonesia, karena kami yakin bahwa melaksanakan event itu sangat paling cepat untuk meningkatkan perputaran ekonomi, baik di daerah ataupun di kota. Dan dengan mengadakan event, kami melakukan atau mengkurasi 110 karisma event Nusantara, yaitu event-event daerah, sehingga ada budaya daerah di sana dan juga meningkatkan awareness untuk kearifan lokal. Nah, kemudian event-event lainnya seperti MICE, meetings, incentives, conference and exhibition juga kami tingkatkan. Masuk musik juga Bu ya? Kayak concert juga ya? Ya, gitu masuk. Jadi ini meningkatkan perputaran di mana UMKM terlibat di sana, tenaga kerja, event organizer terlibat di sana, pekerja seni terlibat. Jadi ini baik sekali. Dan juga pengembangan desa wisata, sehingga pengembangan pariwisata itu sampai ke desa-desa. Gitu, kami juga melakukan pembinaan desa, pembinaan sehingga mereka bisa menang award ya. Kita ada lebih dari 6.100 desa wisata seluruh Indonesia, dan kami melakukan suatu pendampingan dan pembimbingan, dan juga bekerja sama dengan kementerian lain, misalnya dengan Menteri Koperasi. Kementerian Koperasi kami masukkan ke 80 desa wisata dalam pilot project Kopdes Merah Putih KMP, program prioritas Bapak Presiden. Sebenarnya 5.700 desa wisata sudah memiliki koperasi, tapi kami memasukkan 80 sebagai pilot project dulu. Kemudian ada juga kita bekerja sama dengan Badan Halal. 20 desa wisata kami masukkan ke dalam project itu. Kami memberikan sertifikat halal secara gratis gitu. Nah, kemarin sudah sekitar 430 sertifikat halal yang terdistribute. Nah, kami bersepakat dengan Bapak Haikal untuk meningkatkan 1.500 desa wisata lagi untuk diberikan sertifikat halal.
Ibu kan salah satu yang juga unggulan Ibu adalah bagaimana mengembangkan desa wisata, Bu ya. Yes. Dan ini menjadi kekuatan kita, bagaimana kemudian mengembangkan pariwisata berkualitas ya, Bu ya. Yes, ya, benar sekali Mbak Eli. Jadi ada 3 desa wisata kami yang menang sebagai Best Tourism Village dari UN Tourism. Desa Pemutaran, kemudian Desa Jatiluwih, dan Desa Wukirsari. Wah, UN loh Bu, berarti Yes. secara internasional diakui bahwa desa ini memang punya The best keunikan dan in the world. kearifan ya Bu ya. Bangga saya sebagai bangsa Indonesia. Saya juga bangga. Dan inilah yang Ibu melihat bagaimana kemudian wisata berkualitas tadi Bu ya. Iya, betul. Wisatawan mancanegara itu kan memang hal yang kita sebutkan kadang disebutnya ini kan Bu, original gitu kan, otentik. Otentik. Sehingga kemudian itu menjadi daya tarik Indonesia Bu ya di mata. Bagaimana kemudian Ibu bisa menarik wisatawan mancanegara yang bisa spending lebih banyak Iya. ke Indonesia. Ya, saya melihat tren bahwa wisatawan itu senang melakukan kegiatan experience ke desa-desa, belajar menenun, Betul, belajar Bu, membatik, betul. mengenal komunitas lokal. Itu Experience suatu seperti hal itu, yang ya. sangat dikenang dan mereka bisa ceritakan waktu mereka pulang bertemu teman dan saudara-saudaranya. Iya, saya juga tahu bahwa kemudian soal bagaimana bahwa meningkatkan jumlah kunjungan, tapi bahwa membuat wisatawan mancanegara maupun Nusantara misalnya mereka atau yang Nusantara bisa memperlama tinggal, menambah, mereka bisa beberapa destinasi ya kan Bu. Kan by data kan spending mereka itu di Indonesia rata-rata misalnya 20 juta. Artinya dengan tadi program prioritas yang tadi Ibu sampaikan itu bisa paling tidak lebih meningkat lagi Bu ya, Iya, jumlah meningkatkan devisa devisa pastinya. Indonesia ya. Iya, benar. Nah Bu, lalu kemudian bagi masyarakat lokal Bu, apakah ini cukup mampu memberikan juga mereka dari sisi tadi Presiden selalu bilang bagaimana pariwisata itu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Ini juga bagian dari itu ya Bu ya. Iya, dan tujuan kita meningkatkan pariwisata itu untuk meningkatkan devisa dan memberdayakan masyarakat lokal juga. Memberdayakan masyarakat lokal. Ya, betul sekali. Nah, jadi dengan adanya devisa yang masuk, kan mereka spending dari souvenir, makan, minum, ya akomodasi, transportasi, itu ekonomi bergerak dan UMKM terlibat di sana. Kemudian dengan visitasi desa wisata, tentu masyarakat desa juga mendapatkan masukan atau perputaran ekonomi dari sana. Jadi peningkatan tenaga kerja juga dengan adanya event-event dan juga pembangunan hotel baru, restoran baru, tentu dengan meningkatnya jumlah wisatawan akan dibuka investasi pariwisata baru sehingga tenaga kerja juga meningkat. Seperti itu Mbak. Masih ada ego-ego sektoral. Nah, apakah itu sekarang sudah tidak terjadi lagi Bu atau Ibu melihatnya lebih solid saat ini? Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Dibangun sejak tahun 1640, bangunan Museum Wayang tentu menyimpan kisahnya sendiri yang menarik untuk dibahas. Saksikan Misteri Hidup hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. Indonesia tidak terlibat dan tidak ikut campur terhadap sanksi FIFA. Pertandingan nomor 200 meter, di mana para atlet Saksikan Sport 8 hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air.
Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Curi brankas berisi ratusan juta rupiah. Kriminal Plus 62 hanya di Garuda TV. Kerumunan orang berkumpul di depan gedung Menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional hingga kebudayaan bangsa. Tunjukkan polikali melambangkan Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. tahun atas tuduhan korupsi dan penyalahgunaan Dunia Kita, setiap Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Bu, tadi saya juga meng-underline soal bagaimana gerakan wisata bersih ya Bu ya. Kan saya kan juga suka juga ke destinasi-destinasi. Itu menarik sekali Bu, dan makasih Ibu melihat itu menjadi problem dan kita harus tingkatkan. Bagaimana kemudian tempat-tempat wisata kan memang ya ada masalah dari sisi kebersihan ya Bu ya. Toilet misalnya dan lain-lain. Nah Bu, kita tahu bagaimana sebagian berhubungan dengan kebiasaan masyarakat kita Bu ya. Ini soal bagaimana mereka bisa meningkatkan lifestyle mereka bisa lebih ya tadi Bu, gaya hidup bersih gitu. Ini juga bagaimana Bu menggerakkan kebiasaan itu Bu ya, dan itu menjadi tanggung jawab dari Kementerian Pariwisata. Ya, jadi awareness Mbak ya, dengan mengadakan gerakan wisata bersih itu kami merangkul masyarakat, pemerintah daerah untuk melakukan pembersihan, tapi juga kami mengintroduce usaha-usaha recycling companies yang bisa di-matchingkan dengan masyarakat lokal, bagaimana mereka transfer of knowledge, merubah dari waste to energy, waste to products, itu kami lakukan. Nah, juga memberikan wawasan bahwa kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, itu hal-hal yang penting sekali. Nah, memang di Tourism Development Index, Travel and Tourism Development Index by World Economic Forum, mereka memberi skor Indonesia 3,78. Masih rendah tuh Bu ya. Dibanding negara-negara Asia Pasifik lainnya, kita masih di bawah rata-rata. Itu skornya dari 7 ya. Yang the best score itu Jepang. Jadi kita masih punya PR besar Bu ya. Iya, kita PR besar. Nah Ibu, saya juga mengucapkan selamat juga nih Bu. Undang-undang kepariwisataan. Ini di era Ibu dalam waktu 10 bulan lalu disahkan. Jadi terima kasih Ibu sudah juga mendorong bagaimana saya juga mendapatkan cerita itu untuk urusan Ibu. Ini Ibu sangat taking care dan sangat prioritas Bu ya ke DPR, kemudian bisa goal. Nah Bu, bagaimana sih Bu kemudian perjalanannya dan kemudian dengan undang-undang pariwisata yang udah disahkan ini, Ibu punya optimisme apa Bu untuk meningkatkan pariwisata Indonesia? Ya, ini kerja keras semua pihak ya. Kementerian kerja sampai malam, mereka rapat-rapat dengan DPR dan sebagainya. Jadi produk ini baik sekali, di mana dengan perubahan zaman ya dan kebutuhan dan tantangan yang ada sekarang ini perlu dibuat revisi. Nah, dari 4 pilar yang tadinya 4 pilar pariwisataan dirubah menjadi 12 ekosistem pariwisata, di mana kami pilih saja ya yang terpenting sumber daya manusia, pendidikan. Jadi kementerian bisa melakukan atau melaksanakan pendidikan tinggi di bidang kepariwisataan. Itu penting sekali. Kami memiliki dasar hukum sekarang karena kami memiliki 6 politeknik pariwisata. Kemudian juga promosi berbasis budaya, karena budaya itu erat sekali kan dengan pariwisata. Nah, itu harus ditingkatkan sehingga berkelanjutan, budaya kita tidak tergerus dengan influence dari luar negeri. Kemudian juga event itu juga menjadi daya tarik wisata, karena saya sudah sampaikan tadi, event itu penting untuk perputaran ekonomi. Dan asosiasi tentu harus ada andil di pariwisata, dan banyak juga seperti pemberdayaan masyarakat, desa wisata dan kampung wisata juga terlibat di dalamnya. Gitu. Itu bagus tadi Bu, saya juga melihat beberapa bagaimana Ibu datang langsung ketika wisuda teman-teman politeknik ya. Nah, ini juga saya sebagai wartawan Bu yang melihat bagaimana memang unsur peningkatan SDM ini penting banget Bu. Hospitality ya Bu ya. Betul. Kita tuh Indonesia indahnya luar biasa Bu. Buat saya yang memang sangat mencintai Indonesia, bukan sekedar karena saya suka
menjadi bangsa Indonesia, tapi memang Indonesia tuh di semua pelosok indah, Bu. Tapi kita punya PR kan, Bu, soal hospitality gitu. Bagaimana kemudian alam yang indah, tapi kemudian kalau tidak dibarengi dengan services atau hospitality warga-warga lokal di sana, ini kan harus berbarengan kan, Bu ya. Jadi mudah-mudahan dengan demikian teman-teman kita di daerah yang bisa mencontoh beberapa daerah lain yang sudah paling tidak kita sebut berhasil dari sisi hospitality itu juga bisa ditularkan ke daerah-daerah lain. Nah tadi Bu menyebut sudah beberapa destinasi-destinasi baru. Nah itu kan juga termasuk penyiapan SDM-nya, Bu ya? Iya betul. Jadi kami ada 10 destinasi prioritas kan ya, Bu ya. Selain Bali, Jakarta dan Kepulauan Riau itu regeneratif yang sudah mapan dan perlu diregenerate gitu. Nah kami tentu dengan adanya 6 politeknik pariwisata ini menyebarkan hospitality talent itu dan knowledge itu ke berbagai daerah. Nah, tapi Indonesia sebenarnya DNA-nya adalah bangsa yang ramah. Sebetulnya ya, Bu ya. Kita bangsa yang ramah, tinggal diberikan skill bagaimana bisa mengentertain lebih baik gitu, dengan bahasanya juga ditingkatkan berbagai bahasa seperti bahasa Inggris, bahasa Prancis, juga di Politeknik kami belajar bahasa Chinese dan bahasa Jepang juga. Jadi ini penting sehingga wisatawan bisa mendapatkan layanan yang lebih baik. Gitu. Iya, tadi Ibu saya senang mendengar bahwa naturally kita itu ramah ya, Bu ya. Tapi kadang memang ketika kemudian nggak semua tempat-tempat wisata tadi yang kemudian bisa menerima, terutama mungkin wisatawan mancanegara, Bu ya, yang dari sisi itu yang mungkin kadang mereka merasa berbeda budaya ya kan, sehingga kemudian penerimaan mereka kepada wisatawan luar itu mungkin kurang baik gitu. Nah ini yang mungkin memang menjadi PR juga dari Ibu Menteri, bagaimana membuat tempat-tempat indah ini, masyarakat itu lokal harus sadar, Bu ya, bagaimana ya meningkatkan ekonomi mereka dari wisata, Bu ya. Betul. Ya, saya setuju sekali. Tapi memang karena saya ramah begitu, perlu kita tingkatkan skillnya aja sih, Mbak. Ada mungkin beberapa daerah yang ada challenge, tapi majority of our people tapi penting ya, Bu ya, mengencourage mereka bahwa daerah Anda itu indah, daerah kamu itu indah. Nah dengan kamu juga ramah menerima pendatang gitu, harusnya juga ya bisa makmur dari situ. Itu, Bu ya. Iya, betul. Nah, Ibu tadi Ibu sudah sampaikan bagaimana Ibu melihat dari semua tadi, Bu ya, Ibu harus berkolaborasi dan bersinergi dengan kementerian-kementerian lain kan, Bu ya, terkait bagaimana meningkatkan sektor pariwisata ini, Bu ya. Sejauh mana, Bu, sudah Ibu lakukan dan Ibu melihatnya, kalau mungkin awam atau masyarakat kadang melihat masih ada ego-ego sektoral. Nah, apakah itu sekarang sudah tidak terjadi lagi, Bu, atau Ibu melihatnya lebih solid saat ini? Saya melihat Kementerian Kabinet Merah Putih ini solid, komunikasinya lancar ya. Kami selama 12 bulan telah membuat menandatangani 14 MOU antar kementerian dan lembaga, dan ada kerjasama yang sudah berjalan seperti tadi dengan BGN ya. Kami melatih lebih dari 1.600 kepala dapur di politeknik kami, dan kami akan perluas di politeknik yang lain. Kemarin itu di Bandung, tapi kami ada 6 politeknik sehingga kami ingin memperbanyak pelatihan-pelatihan seperti itu. Kemudian dengan koperasi juga kita melakukan kegiatan koperasi merah putih di 80 desa dan juga dengan badan halal. Nah, jadi banyak sekali kolaborasi yang dilakukan karena mendevelop atau meningkatkan pariwisata itu tidak bisa dilakukan sendiri begitu. Dengan asosiasi juga kami bekerja sama sangat erat. Itu baru-baru kami melaksanakan event Wonderful Indonesia Tourism Fair gitu. Itu juga berkolaborasi dengan GIPI, Asosiasi Pariwisata. Jadi kolaborasi itu sangatlah penting, Ibu. Nah, Bu, soal kolaborasi tadi penting sih, Bu. Saya ingin Ibu lebih meng-highlight bagaimana kemudian kolaborasi ini kemudian sudah tadi selain dengan BGN, dengan koperasi, lalu kemudian dengan Kementerian Perhubungan mungkin soal connectivity ya, Bu ya. Soal mungkin dengan pekerjaan umum terkait akses ya, Bu ya, dan lain-lain. Nah, itu
Ibu sejauh mana mendorong kementerian-kementerian untuk mendukung tingkat Saya kunjungan sering wisata? keliling, yang paling keliling, sering keliling mungkin saya ke imigrasi, ke Menteri Ibu lakukan, Perhubungan, Bu, ya? saya keliling ke Menteri Investasi. Jadi baru-baru ini ke Menteri Perhubungan kami dengan meningkatnya jumlah airport internasional, kan sekarang Bapak Presiden Iya, telah membuka iya. 36 airport internasional. Bagaimana kita memetakan untuk meningkatkan konektivitas dari luar negeri dan juga antar pulau, itu penting sekali karena dengan sekarang kan masih mahal ya harga tiket pesawat. Ibu. Itu kita juga berkolaborasi dengan kementerian lain untuk seasonally itu secara sementara itu bisa dilakukan penurunan harga tiket, tapi ideally memang berkelanjutan gitu ya, tapi kita akan terus berupaya bekerja sama untuk memberikan solusi yang terbaik pada masyarakat. Untuk PU juga meningkatkan infrastruktur destinasi, dan tentunya kalau saya nanti ingin mencanangkan pembangunan toilet seluruh destinasi itu dengan PU juga. Jadi kolaborasi, Bu. Ibu diminta, Bu, oleh Presiden, Bu, ya, untuk menjadi Menteri Pariwisata. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Luar biasa. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan Rally Dakar Special Edisi informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Ajang mengasah kemampuan pembalap. Otomotime. Setiap hari Sabtu, pukul 3 sore, hanya di Garuda TV. Alam yang mempesona. Budaya yang mengakar. Dan sejarah yang menawan. Berarti setiap domba ada pelatihnya masing-masing? Ada. Setiap sudutnya selalu punya cerita yang akan diceritakan. Perjalanan keindahan dari negeri yang luar biasa. Jelajah Nusantara. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Bisa kita, kalau perlu kita intervensi, kita bantu. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPM kamu saya tangan. Dalam Kabinet Merah Putih. Setiap hari, pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Angin puting beliung yang melanda Bangkalan juga merusak dapur. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Bukan hanya membangun kota-kota yang modern, karena urbanisasi akan... Saksikan laporan 8 malam. Setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Ibu tadi juga bilang ya, Ibu menemui satu persatu menteri untuk meningkatkan bagaimana tadi, dan solid ya tadi. Iya. Nah, termasuk juga apakah Ibu juga bekerja sama dengan memberikan mungkin semacam bundle paket, Bu, ya, kepada beberapa negara sehingga bisa mereka mendorong warga mereka untuk ke Indonesia. Itu juga beberapa hal yang sudah Ibu lakukan juga, Bu, ya? Ini sedang dalam proses, Bu. Kemarin Menteri Haji datang ke sini untuk bekerja sama bagaimana kan masa haji kita charter pesawat ya. Perginya full, pulang kosong. Terus jemput lagi kosong, pulangnya full. Jadi gimana caranya kita mengisi wisatawan dari Saudi Arabia untuk datang dalam pesawat sehingga bisa lebih murah biaya haji untuk masyarakat Indonesia. Nah, saya akan ke Riyadh 2 minggu lagi untuk membahas. Mudah-mudahan saya diterima Menteri Pariwisata di sana bagaimana solusi ini
bisa dicapai gitu. Nah, tentu mereka juga banyak request ya, ingin free visa dan lain sebagainya. Jadi saya harus keliling lagi ke menteri-menteri yang lain untuk menegosiasikan ini. Iya kan Bu, karena kan semacam dikasih paket kan, bundling paket, yang itu tuh membuat mereka menjadi tertarik kan Bu, dan menarik, benefitnya bisa banyak, iya kan, bisa lebih murah. Dan lalu memang ya udah one stop aja, begitu sudah kita fasilitasi, mereka datang ke Indonesia. Menarik banget tuh Bu. Iya, itu sangat menarik. Jadi intinya adalah untuk menurunkan biaya haji luar negeri. Itu kalau bisa tercapai itu luar biasa sih. Kan Pak Presiden Prabowo selalu bilang kan, sekarang udah turun, kalau bisa turun lagi. Ini kan bagaimana kemudian kabar gembira Ibu ini membuat kita jadi semakin optimis bahwa kita bisa pergi haji, tapi juga biaya haji bisa diturunkan. Insya Allah ya, doakan. Makasih kalau ini bisa diwujudkan Bu. Nah Ibu, lalu kemudian Ibu, ini kan tadi Ibu udah cerita berbagai pencapaian yang sudah Ibu lakukan dalam setahun ini. Gimana sih Bu, tangan emas Ibu Widianti Putri Wardana ini bisa membuat Indonesia itu lebih unggul dari tingkat pariwisata dibanding negara tetangga, Bu? Saya pikir saya tidak bisa mengambil kredit itu dari saya ya, karena semua deputi juga kerja keras, Ibu Wamen juga kerja, semua orang kerja keras. Tapi pengalaman di bisnis mungkin saya orangnya lebih detail gitu ya, detail oriented, perfectionist, maunya the best achievements. Itu mungkin jadi faktor pendorong ya. Tapi kerja keras itu paling penting, konsistensi sih ya, konsistensi dan nggak boleh menyerah itu. Nah, ini kita udah belajar banyak value nih dari Ibu Menteri. Kalau tadi Bu, kami langsung oh iya ya, Ibu Menteri kita ini kan CEO loh, CEO perusahaan yang memang ya Bu ya, Ibu punya hampir 20.000 karyawan. Lalu sekarang menjadi Menteri, Ibu akhirnya pengalaman Ibu sebagai CEO itu Ibu terapkan di kementerian. Dan Ibu seperti mengelola perusahaan ya Bu ya, di kementerian ini ya. Perusahaan baru. Seorang profesional ya kan Bu ya. Lalu sekarang berada sebagai Menteri Pariwisata Indonesia. Jabatan politik Ibu, gimana? Bedanya gimana Bu? Bedanya jauh sekali. Kalau di perusahaan kan kami efisien dan juga efektif kerjanya, ramping gitu ya biayanya. Kalau di kementerian kan kami ada kementerian yang cukup besar karyawannya, tapi kami diminta untuk efisien juga dengan efisiensi dari Bapak Presiden. Ini mendorong dan memaksa kementerian untuk menjadi efisien juga. Jadi menurut saya ini bagus. Nah, bedanya ya sebagai public figure tentu kita harus lebih hati-hati berbicara, dan banyak kritikan, masukan dari masyarakat, tentu kita harus selalu introspeksi dan memperbaiki diri gitu. Kami tahu banget Ibu kan salah satu, ya artinya Ibu aja tercatat di LHKPN punya harta 5,4 triliun ya Bu ya. Itu kan ya bisa disebut, kami bilang ya Ibu salah satu konglomerat Indonesia gitu. Nah Ibu sudah nyaman sebagai pengusaha. Ibu kenapa mau duduk di sini sebagai Menteri Pariwisata Indonesia Bu? Ya karena loyalty saya kepada Bapak Presiden. Wow. Karena begitu beliau menanyakan begitu, kami cukup panjang berpikir 4 bulan, tapi ya karena loyalitas dan sudah waktunya saya mengabdi pada bangsa dan negara, memberikan masukan ide-ide saya, tenaga saya untuk perbaikan pariwisata. Saya pikir ini opportunity yang tidak dapat datang 2 kali ya. 5 tahun itu kan tidak lama, itu menjadi experience yang menjadikan saya orang yang lebih baik lagi. Jadi bukan soal bahwa enak dan tidak enak Bu ya, ini soal pengabdian ya. Pengabdian. Tapi kan tadi Bu bilang pejabat publik itu disorot banget Bu. Iya. Salah ngomong langsung netizen merujak ya kan. Banyak hal yang kemudian salah penuh kritikan ya kan. Sampai soal cara Ibu berpakaian, menggunakan pakaian mahal misalnya waktu itu viral. Ibu disebut katanya mandi air galon juga viral. Bahkan menurut saya bahkan kan gini-gini yang harus Ibu hadapi. Tapi Ibu gimana Bu menghadapi kritikan-kritikan seperti ini Bu? Memang masa-masa dengan teknologi media sosial yang sekarang ini lebih challenging dari zaman dulu ya Bu ya. Kritikan begitu mudah. Nah ini sebenarnya mengkhawatirkan juga ini tren seperti ini. Nah
Tapi saya rasa perlu ada perbaikan lah ke sana, karena ini bisa mendegradasi moral bangsa kita ya. Kalau dengan mudah kita menghina, memfitnah orang dengan jempol, nanti suatu hari itu akan menjadi kebiasaan sehari-hari anak-anak cucu kita. Jadi saya rasa harus dilakukan perubahan secepatnya itu, karena menurut saya sudah darurat. Nah, kalau kritik itu adalah part of democracy ya. Saya menerima dengan baik dan pasti kita akan melakukan perubahan apabila itu kekurangan kami. Tapi kalau sudah fitnah, bohong gitu, hoax dan lain-lain, itu sudah mengkhawatirkan dan kami merasa itu perlu ada perubahan. Nah itu tapi risiko, risiko jadi pejabat publik. Ibu diminta Bu oleh Presiden Bu ya untuk menjadi Menteri Pariwisata. Iya. Ya Bu ya. Lalu Ibu tadi bilang bahwa memang ketika diminta, jadi ya karena loyalty tadi, ya. Ibu nggak menolak sama sekali dan ini menganggap sebagai tugas gitu. Tugas, pengabdian. Pak Presiden bilang apa ke Ibu? Ya beliau butuh perempuan yang kuat di kabinetnya, kan banyak perempuan. Sosok perempuan Bu ya. Perempuan yang kuat, gitu. Mungkin beliau melihat pengalaman saya jadi pengusaha dan juga sering travel ke luar negeri, mungkin mengetahui standar-standar di luar sana sehingga bisa meningkatkan standar di Indonesia. Begitu Indonesia begitu kaya sekali. Dan saya rasa baru-baru ini juga sudah memenangkan banyak award ya. Michelin Key sudah mulai notice, 50 Best, Forbes Travel Guide juga ke sini. Lalis kami undang juga untuk Femtrip mencoba restoran-restoran kita dan mengenalkan itu hotel-hotel kita sehingga mereka notice dan mereka akan kembali lagi, karena rating itu penting ya. Karena kalau kita sudah dikenal sebagai the best, pasti numbers can follow gitu. Ya menarik tadi yang Ibu sampaikan, Pak Presiden melihat Ibu perempuan, pengusaha juga sudah biasa menjadi CEO gitu ya. Lalu Ibu banyak melihat bagaimana kita melihat dunia Bu ya. Melihat dunia itu kan makin kita jadi belajar bagaimana kalau negara lain bisa maju, masa kita nggak bisa? Masa kita nggak bisa? Nah, itu Bapak Presiden melihat itu, Ibu bisa mungkin how-to-nya itu lewat Ibu gitu ya? Mungkin, saya nggak tahu juga, itu asumsi saya saja. Tapi saya cukup kaget waktu ditawarkan, kan saya nggak pernah terbayangkan ingin jadi pejabat publik karena kalau sudah nyaman dengan hidup. Apa Bu emang? Nggak pernah. Nggak pernah juga kepikir ya? Nggak pernah membayangkan dan nggak pernah menjadi. Kepingin juga awalnya gitu. Nah, lalu tadi yang Ibu sampaikan, Pak Presiden memang kemudian sudah setahun ini Ibu sudah lakukan, menyenangkan nggak Bu? Menyenangkan, dinamis sekali. Iya, sangat dinamis pekerjaannya. Makin berprogres Bu ya? Iya, makin berprogres, makin improve kan. Mudah-mudahan lebih baik lagi. Iya. Nah, Ibu tadi bilang ya bahwa ya pernah jadi CEO, lalu kemudian menteri ada disorot banget kan. Ibu harus belajar menghadapi hal-hal seperti ini. Jadi Ibu kami kira-kira kalau Ibu tadi bilang apa aja sih Bu value yang bisa kami pelajari dari Ibu yang kemudian sudah sukses sebagai pengusaha lalu sekarang sebagai menteri pejabat publik Ibu? Value ya, tidak boleh menyerah. Wah. Karena saya punya role model yang luar biasa, Pak Prabowo. Beliau ada quote-nya bahwa tidak akan pernah menyerah atau tunduk pada tekanan apapun dan oleh siapapun, gitu kan. Jadi itu menjadi moto saya juga. Tidak boleh menyerah. Jadi kritik-kritik sosmed kemarin buat Ibu itu nggak akan mempengaruhi sama sekali Bu ya? Enggak lah. Dan Ibu gimana sih Bu triknya? Kemudian saya lihat memang Ibu tidak tetap elegan gitu menghadapi, tidak reaktif Bu ya? Karena ini sebenarnya ini industri buzzer ini kan bayaran Bu, pesanan. Jadi saya senyumin aja. Maksud Ibu ada pihak-pihak yang memang kemungkinan besar sih gitu. Kemungkinan besar gitu ya. Karena memang ketika berada di posisi secara politis ini mungkin ada pihak-pihak yang mungkin tidak senang atau sebagainya Bu ya. Itu yang Ibu mungkin tidak senang atau ingin menjadi menteri juga seperti saya udah sampaikan gitu ya. Itu jadi senyumin aja, nggak masalah. Tapi Ibu jawab kan tadi bahwa setahun ini dan Ibu berprogres kan, terbukti dengan pencapaian-pencapaian tadi. Jadi faktor kedekatan itu nggak ada artinya kalau kemudian nggak bisa kerja Bu ya. Dan Ibu sudah tunjukkan bahwa Ibu bisa kerja. Ibu memang nggak mau flexing lah, nggak mau membanggakan diri. Ya, memang saya orangnya begitu, tidak suka menceritakan diri sendiri. Ya. Menunjukkan dengan kerja Bu ya. Ya, hasil aja Bu.
Makanya waktu awal-awal diminta interview saya selalu menolak karena saya ingin ada hasil dulu baru berbicara di publik. Karena itu kebiasaan juga di swasta kan begitu. Swasta gitu, hasil bisa. baru kita preskon. Posisi menteri itu posisi politik, Bu. Jadi Iya, kalau saya Ibu juga harus adjust, tapi ya begitu karakter saya tidak tetap seperti itu. Kalau saya sebut Ibu politisi enggak? Saya sih lebih baik profesional aja. Kan non partai ya, Bu ya. Lagi nih satu lagi nih kalau gitu, batik atau tenun? Intip aktivitas Presiden, pertemuan khusus hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat, langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Saya minta loyalitas semua menteri, semua kepala badan. Jadilah saksi setiap langkah strategis dalam Jendela Istana. Setiap hari pukul 8:30 malam hanya di Garuda TV. Di balik dunia yang bergejolak, ada kebaikan yang tak pernah padam. Selalu ada kisah sederhana yang menghadirkan harapan. Hati datang dari perhatian dan usaha yang tulus. Namun, di balik itu semua, ada sosok yang membuka pintu kebaikan. Saksikan Orang Baik hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia. Dalam Harmoni Indonesia, setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. English Premier League pekan ketiga kembali menyuguhkan big match. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 7:30 pagi dan 1 siang hanya di Garuda TV. Ibu, ini ada beberapa hal quick answer yang saya boleh tanya ke Ibu. Oh iya, iya. Boleh Bu ya? Boleh. Ibu, Labuan Bajo atau Sumba? Harus pilih? Harus pilih. Saya pilih dua-duanya. Karena saya benar-benar waktu ke Labuan Bajo sangat terkesan, di Sumba juga sangat terkesan. Karena bisa pilih salah satu nggak boleh Bu? Nggak boleh, nanti diprotes orang. Menterinya adil ya, nggak mau jawab salah satu. Ini udah benar-benar Menteri Pariwisata Indonesia ini. Semuanya didukung ya Bu ya, pro seluruh wilayah destinasi Indonesia. Tegas Bu ya? Tegas. Ibu, lagi nih satu lagi nih kalau gitu, batik atau tenun? Nah, saya koleksi dua-duanya juga. Jadi nggak mau jawab juga nih di antara itu ya? Saya senang batik, senang tenun juga. Dua-duanya saya suka. Different character aja. Ya, different character. Ibu sekarang selalu saya melihat ada unsur-unsur Indonesia Bu ya, dalam Ibu yang kenakan ini kan ya? Kecuali hari ini ya. Ini bukan Bu, itu bukan tenun ya? Bukan. Iya. Tapi memang selalu menggunakan wastra Indonesia Bu ya? Iya, karena saya koleksi dan saya ingin merepresentasikan keindahan wastra Indonesia. Karena pariwisata kan juga harus memperkenalkan budaya kita, dan kalau di luar negeri melihat wah wastranya bagus, di mana belinya? Oh, di daerah Sumba, di Jawa gitu. Jadi mereka pasti tertarik untuk datang. Iya, ini kan karena sebagai sesama perempuan Bu ya. Saya melihat Ibu tuh kan dengan apa yang Ibu kenakan gitu ya, menggunakan tenun, batik, itu kan juga saya melihat Ibu tuh
cantik kan, jadi enak gitu dikenakan Bu ya. Ini menjadi promosi juga Bu ya. Promosi dong, dan apa yang Ibu kenakan itu kan jadi promosi ya. Desainer lokal juga, kawan-kawan saya banyak yang desainer membuat baju-baju itu. Di luar gimana Bu? Dengan Ibu kan juga cukup global kan, networking Ibu dengan relasi-relasi di negara-negara lain. Gimana Bu tanggapan mereka tentang batik dan waktu saya menghadiri Vogue World Event beberapa tahun lalu, I think 2 years ago, saya menggunakan baju tenun dan banyak yang memuji gitu, dan selalu menggunakan desainer Indonesia, dan mereka katanya ini bagus, ini Chanel ya, bukan ini desainer Indonesia. Jadi saya selalu mempromosikan desainer Indonesia di luar negeri juga gitu. Jadi nggak bisa pilih tadi tenun atau batik ya? Dua-duanya bagus. Dua-duanya bagus Bu ya. Kalau misalnya batik lokal, batik apa sih Bu misalnya Ibu yang paling suka misalnya? Batik Solo, batik Jogja, Pekalongan. Solo, saya senang yang colorful. Kalau tenun Ibu? Tenun Sumba. Sumba ya. Tenun Songket Padang. Songket Palembang, cantik. Kan ada proses yang lama Bu ya. Iya. Kayak saya aja kalau ke Sumba itu saya paling suka Bu tuh melihat bagaimana ibu-ibu di sana. Mereka jawab kan Bu ya, kalau mereka tuh menenun habis masak, habis ngurus anak dan lain-lain, mereka menenun. Saya tanya berapa lama satu tenunan ini beres? Sekarang sampai 4 bulan Bu ya. Iya lama, tapi mereka membuat tenunan itu untuk menghidupi keluarga Bu ya. Mereka jual tenunnya itu, dan juga untuk tradisi juga ya Bu ya. Ya, bagian dari mereka menggunakan itu Bu ya. Dan apalagi yang sifatnya menggunakan tenun-tenun yang dengan ini Bu, warna-warna alam. Iya, itu ada saya melihatnya bahwa ini luar biasa Bu ya. Bagaimana harusnya memang Indonesia itu dibanding negara-negara yang tidak sekaya kita Bu ya, dari sisi tadi Bu ya, dari sisi kita kaya sekali. Ya kan, ini kan menjadi benda-benda kerajinan yang ya bisa berstandar internasional ya Bu ya. Iya, betul sekali. Jadi kalau kami berjalan-jalan ke luar negeri atau expo di luar negeri, promosi Indonesia di luar negeri, selalu ada memamerkan wastra. Seperti kemarin di Osaka Expo ada satu lantai yang kami kurasi. Oh ya, itu lama Bu ya kita ya di sana ya? Iya, itu 6 bulan ya. 6 bulan. Mengkurasi wastra di sana dipajang, dan ada ceritanya, geotagnya, buatan daerah mana, dan ceritanya itu penting sekali. Jadi ya, itu jadi nanti soal narasi tadi Bu ya, storytelling dari setiap kerajinan kita ya. Dan itu biasanya kan orang-orang luar sangat menghargai kan Bu ya, apresiasi kan terhadap itu. Ya, jadi benda itu bukan soal kemudian ongkos produksinya berapa, dikasih margin berapa, tapi tadi kan Bu ya tidak ternilai Bu ya. Storytellingnya, dari prosesnya, dari cerita mama-mama di Sumba membuatnya untuk apa. Jadi itu suatu cerita dan experience yang berbeda yang tidak dipunyai negara lain. Authenticity itu paling penting. Dan itu tidak ternilai harganya Bu ya. Benda seni ya Bu ya, kita sebut benda seni ya. Ibu, pilihan lagi nih. Oke. Soto Betawi atau soto Banjar? Soto Banjar. Oh, Ibu suka banget soto Banjar ya? Suami saya orang Kalimantan. Mertua saya selalu kalau ada event-event khusus selalu kirim soto Banjar ke rumah. Tapi memang suka soto Bu ya? Suka soto. Favoritnya memang soto. Iya, soto Banjar khusus. Saya juga suka soto Banjar Ibu. Ibu, lukisan atau patung? Lukisan. Kenapa Bu? Memberi warna pada ruangan ya. Ada cerita yang bisa dilihat di sana, dan juga karena ibu saya pelukis. Iya. Ibu Kartini Basuki Bu ya. Kartini Basuki. Ayah saya juga atlet kan Bu? Atlet, pelari, sprinter, dan juga perenang. Iya, saya mengenal nama itu Bu. Iya. Dalam bagian sejarah saya belajar tentang Kartini Basuki itu ibunya ibu ya. Iya. Kemudian setelah menikah punya anak, belajar melukis dengan Pak Sujoyono almarhum. Sekarang senang melukis pemandangan atau bunga. Gitu. Dan kemarin saya ingat Pasar Seni ITB, Ibu menghibahkan satu lukisan ibu ya Bu ya di sana ya. Ibu saya memberikan lukisan bunganya kepada ITB untuk dilelang, dan dananya untuk masyarakat atau mahasiswa yang membutuhkan ya. Iya, untuk penelitian ya Bu ya, research di sana ya. Kenapa Ibu berkenan menghibahkan lukisan itu ke kampus ITB Bu?
Karena menarik banyak deputi yang lulusan ITB nih, akan ada acara seni menarik, ada lelang, mau nggak? Saya tanya ibu, oh ya, dengan senang karena ibu juga dulu besar di Bandung. Jadi secara histori punya ikatan yang kuat dengan Bandung. Opa saya juga pernah ngajar di Bandung, di ITB actually sebenarnya. Gitu. Ya, apalagi kemarin pasar seni itu kan Bu sudah 11 tahun. Itu ramai sekali loh. Iya Bu, saya kesana seru juga. Sekali. Ramai banget. Dan setiap 5 tahun itu ini udah 11 tahun gap ya. 11 tahun sempat harusnya vakum. setiap tahun Bu. Ya makanya itu membuat masyarakat Bandung sangat ditunggu-tunggu, event legend yang sangat ditunggu-tunggu. Seniman, makanan di sana. Ada instalasi, musik dan lain-lain. Seru ya Bu ya, kemarin di kampusnya saya juga ke sana. Dilakukan terus-menerus event-event Indonesia. Bagus. Ibu, indoor atau outdoor activity-nya? Outdoor. Karena pariwisata Bu ya. Karena pariwisata dong. Jalan-jalan hiking, di pantai juga. Outdoor itu the best experience. Pertanyaan lanjutannya, gunung atau pantai? Saya senang pantai sebenarnya. Senang pantai Bu ya. Ibu nggak suka dingin gitu? Kurang begitu tahan dingin. Saya senang pantai. Wisatawan mancanegara atau wisatawan Nusantara? Dua-duanya penting. Penting dua-duanya. Wisatawan mancanegara membawa devisa, wisatawan Nusantara memutarkan ekonomi Indonesia. Jadi nggak bisa pilih salah satunya Bu ya. Ibu tadi menarik tuh Ibu sampaikan bagaimana kemudian soal wisata ya. Selain bahwa Indonesia indah, tapi tadi salah satu yang Ibu juga fokus untuk prioritasnya soal gastronomi tadi Bu ya. Wisata kuliner. Itu kelebihan kita memang Bu ya. Iya, kita banyak sekali makanan daerah tuh berbeda-beda. Kita sangat kaya ya. Kita dijajah Belanda kan karena spices kita. Makanan kita full of spices, sangat nikmat. Jadi ini program yang kami akan canangkan untuk dipromosikan terus karena Thailand, Korea itu sudah berhasil ya dengan gastro diplomasi mereka. Nah, memang Indonesia belum begitu terkenal. Kami ada program bersama kementerian lain namanya program Serasa untuk meningkatkan jumlah restoran Indonesia di luar negeri, memberdayakan diaspora dan mencarikan funding, business matching juga untuk mereka bisa membuka restoran Indonesia di luar negeri lebih banyak lagi sehingga awareness masyarakat luar tentang makanan Indonesia, budaya Indonesia itu bisa lebih banyak dan itu sangat efektif menurut saya. Salah satu kekuatan kita tadi untuk wisata berkualitas tadi Bu ya. Ibu promosi digital atau event besar? Saya lebih senang event besar. Event besar, biar berkualitas tadi ya. Tentu menjangkau luas juga melalui ini internet, gitu, sosial media, tapi event besar itu untuk perputaran ekonomi lebih berdampak ya dengan mendatangkan jumlah wisatawan lebih banyak dan melibatkan UMKM, pekerja seni, banyak pihak yang merasakan dampaknya langsung secara ekonomi langsung, ya Bu ya. Sekalian aja Bu ya event besar ya. Ibu, liburan singkat tapi sering atau panjang tapi jarang? Kalau saya hanya bisa liburan jarang tapi inginnya panjang. Tapi kalau untuk pariwisata Indonesia dua-duanya penting. Jadi dari negara tetangga mereka biasanya datangnya sering tapi singkat ya. Tapi kalau dari wisatawan yang jauh itu mereka jarang datang tapi lama gitu. Jadi dua-duanya penting sih. Karena banyak yang underestimate kayaknya orang cantik tuh nggak boleh pinter gitu. Terjadi di pasar tradisional Koster. Ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Satu kesatuan, bantuan pangan 4 bulan. Ini adalah capaian swasembada. Jangan lewatkan Ekonomi 8 hanya di Garuda TV. Menyajikan kabar terbaru dari dunia hiburan tanpa batas. Bongkar semua fakta menarik di balik gosip paling panas dan terupdate. Gosip panas selebriti. Setiap hari hanya di Garuda TV.
operasi militer modern, helikopter ringan memiliki peran strategis. Kemampuannya untuk beroperasi di medan yang sulit hingga mampu bergerak rendah dengan manuver cepat. Didesain untuk menyusup, menyerang, dan menjemput. Seperti apakah si kecil penakluk langit? Saksikan In Militer hanya di Garuda TV. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Angin puting beliung yang melanda Bangkalan juga merusak dapur. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Bukan hanya membangun kota-kota yang modern, karena urbanisasi akan... Saksikan laporan 8 malam. Setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Sebagai sesama perempuan, Ya. saya melihat Ibu sebagai leader ya Bu ya, sebagai pemimpin, sudah biasa menjadi CEO gitu ya, dengan 20.000 karyawan, lalu sekarang sebagai Menteri Pariwisata, memimpin Kementerian Pariwisata, dan memimpin bagaimana memajukan pariwisata Indonesia. Ibu berada dalam kepemimpinan perempuan Bu. Nah buat kita perempuan ingin belajar bagaimana nilai-nilai kepemimpinan atau leadership dari seorang Ibu Widi yang perempuan ini Bu. Kami lebih mengedepankan kolaborasi, ya, lebih melakukan bimbingan. Kita tidak suka hanya menerapkan peraturan itu terus dengan punishment, tapi lebih dirangkul, dibina, sehingga mereka bisa meningkatkan kelas mereka, bisa comply gitu. Jadi kami lebih mengedepankan kolaborasi dan rangkul semua pihak. Perempuan banget Bu ya, ibu banget ya Bu ya. Ya Bu ya. Kalau Ibu melihat apa sih Bu bedanya pemimpin perempuan dan pemimpin laki-laki? Sebenarnya harusnya nggak ada bedanya sih. Nggak ada beda ya. Wah, Ibu memang jangan bias gender ya Bu ya. Iya, sebenarnya harusnya sama aja. Kalau Ibu tapi dengan tadi Ibu sampaikan bahwa Ibu lebih merangkul, sentuhan perempuan itu kan tetap beda Bu ya. Yang kadang memang pemimpin laki-laki tidak miliki. Sharing dong Bu, value apa yang bisa kami pelajari sebagai sesama yang ingin menjadi perempuan pemimpin juga seperti Ibu? Memang perempuan sering underestimated. Ya kita harus tegas dan tegar aja dan jangan pernah menyerah gitu. Kadang-kadang sering di mansplain gitu, tapi we understand sebenarnya. Jadi nggak boleh menyerah aja. Jadi kita harus lebih kuat dari mereka. Ibu, ini mungkin salah satu pertanyaan yang khusus diberikan kepada perempuan cantik Bu ya. Boleh ya saya bertanya? Oh ya, silakan. Bu, perempuan cantik itu mungkin anggapan sebagian besar kemudian jadi kamu cantik sih, jadi kamu banyak privilege dari karena cantik itu gimana Bu? Ya mungkin sebagai model ya, mantan model soalnya. Tapi malah menurut saya itu kendala ya, karena banyak yang underestimate kayaknya orang cantik tuh nggak boleh pintar gitu. Kan kita boleh punya semuanya ya. Boleh pintar, boleh cantik juga. Nah, jadi kecantikan itu bisa jadi kendala sih sebenarnya. Tapi justru bisa menjadi kekuatan. Bisa. Ibu, terima kasih, ini kita woman talk ini Bu. Ya, dan tadi terima kasih Ibu, saya sudah mencoba menggali-gali Ibu biar lebih flexing. Ternyata Ibu memang seperti sosoknya yang kami kenal, sangat rendah hati ya Bu ya, selalu tidak mau menonjolkan diri, memang elegan seperti Ibu dan dalam kepribadiannya juga ya Bu ya. Terima kasih Bu Widianti Putri Wardana, Menteri Pariwisata Republik Indonesia, sudah berkenan berbagi bersama kami di program Orang Penting Garuda TV. Terima kasih.